Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela dengan NIM 1123108837. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah proyek tentang sistem pengelolaan sumber daya manusia berbasis digital. Nah, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan data pegawai, penilaian kinerja, absensi, serta proses rekrutmen. Nah, masalah umum di banyak instansi atau perusahaan, pengelolaan SDM masih dilakukan secara manual. Nah, ini juga menyebabkan banyak kendala seperti data pegawai yang tidak terupdate, ada juga proses absensi yang rentan sekali dimanipulasi, serta penilaian kinerja yang subjektif. Karena itu, dibutuhkan sistem digital yang dapat membantu pengelolaan secara lebih efisien dan objektif. Nah, tujuan utama dari sistem ini tuh apa sih? Oke, tujuan utama dari sistem ini adalah menciptakan platform digital yang dapat mengelola informasi karyawan secara terpusat, juga mudah diakses dan terintegrasi. Dengan begitu, keputusan manajerial bisa diambil dengan data yang akurat dan juga real time. Nah, itu dia tadi penjelasannya. Lanjut kita masuk ke fitur-fiturnya. Ada apa aja sih? Yuk kita bahas. Baik, di sini ada beberapa fitur yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada dashboard. Yang kedua di sini ada rekrutmen. Terus yang ketiga ada ulasan kinerja dan yang terakhir ada absensi QR. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu dari absensi QR. Nah, tampilannya seperti ini ya, bisa teman-teman lihat dari atas sampai bawah. Oke, fitur ini memungkinkan pegawai untuk melakukan absensi dengan memindai QR code yang tersedia di kantor menggunakan HP. Jadi, data ini otomatis masuk ke sistem tanpa perlu tanda tangan manual. Nah, di dashboard ini juga admin bisa langsung melihat ya, siapa saja yang sudah hadir, jam masuk dan juga keterlambatan. Nah, di sini admin bisa langsung melihat ya di dashboard tersebut. Terus di sini juga ada karyawannya, terus juga ada tanggalnya, waktu check-in dan juga status. Nah, di sini statusnya juga ada tepat waktu, terlambat, absen dan lain-lain ya. Nah, oke, lanjut kita akan bahas ke bagian ulasan kinerja. Nah, oke. Fitur ini berbasis form evaluasi yang diisi secara berkala. Jadi misalnya setiap akhir bulan, form mencakup aspek seperti disiplin, produktivitas, dan kolaborasi. Jadi hasil penilaian langsung masuk ke dashboard dan terakumulasi otomatis. Nah, nilai akhir tersebut bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk promosi, pelatihan, atau perbaikan kinerja. Semua informasi pegawai disimpan dalam sistem mulai dari nama, NIV, jabatan, riwayat kerja, hingga riwayat pelatihan. Admin juga dengan mudah mencari dan mengupdate data tanpa harus membuka dokumen manual. Nah, ini juga membantu saat ada audit atau evaluasi internal. Jadi lebih gampang dan juga data-data kita aman. Nah, oke. Kita lanjut ya ke bagian di sini ada bagian rekrutmen. Nah, kandidat dapat melamar kinerja
melalui website data pelamar akan masuk ke sistem, dan HR bisa melakukan seleksi awal secara online. Jadi di dalam sistem juga tersedia status pelamar seperti dalam proses, diterima atau tidak lolos. Nah, ini juga memudahkan transparansi dan efisiensi proses rekrutmen. Nah, kita juga bisa lihat di sini ya. Ini di bagian insinyur front senior ada 125 pelamar, di bagian manajer produk ada 78 pelamar, dan di bagian desainer ada 92 pelamar, dan juga di pengembangan backend atau Python ada 150 pelamar. Nah, jadi kita bisa langsung melihat ya di dalam website ini. Ini juga memudahkan HR untuk mengecek ya. Oke, sudah cukup jelas ya teman-teman. Sekarang kita lanjut di bagian dashboard. Sekarang kita bahas. Oke, dashboard ini menampilkan statistik kehadiran, performa karyawan, jumlah pelamar, serta notifikasi penting. Jadi dengan sekali klik, manajer bisa langsung mengetahui kondisi SDM secara menyeluruh. Nah, jadi tadi kan kita dari sini ya. Nah, dengan sekali klik, manajer bisa langsung melihat semua perkembangan dari perusahaan tersebut. Sekarang kita bahas dari bagian paling atas dulu ya. Di sini ada total karyawan yaitu 452, bertambah 2% dari bulan lalu. Terus juga di sini ada karyawan baru bertambah 23 ya dari bulan ini. Terus juga di sini ada posisi terbuka yaitu 12, 3 posisi baru ditambahkan. Di sini juga ada tingkat retensi yaitu 95,4% untuk kuartal ini. Nah, di bagian sini ada pertumbuhan jumlah karyawan. Di bulan Januari, karyawan baru sekitar 10 karyawan dan pengunduran diri yaitu 2 orang. Terus di bulan Februari, karyawan baru sekitar 12 dan pengunduran diri 4. Lanjut di bagian bulan Maret, karyawan baru 8, pengunduran diri yaitu 3. Bulan April, karyawan baru 15, pengunduran dirinya 1. Dan di bulan Mei, karyawan barunya 7, pengunduran dirinya 5. Dan di bagian Juni, yaitu karyawan baru 11 dan pengunduran dirinya ada 2. Terus di sini juga ada distribusi departemen. Ya, ini distribusi karyawan di seluruh departemen. Sini ada penjualan 90, teknik 120, terus juga pemasaran ada 60, lainnya 77, SDM 30, dukungannya 75. Nah, tadi beberapa jenisnya ya, ada teknik, penjualan, pemasaran, SDM, dukungan, dan juga lainnya. Oke, sekarang kita lanjut bahas di bagian keragaman gender. Di sini juga ada beberapa gender yaitu ada pria, wanita, dan lainnya. Nah, di bagian atas sini ada 56% yaitu pria sekitar 252 pria. Terus juga ada wanita sekitar 180 wanita, dan lainnya ada 20. Jadi di sini lainnya adalah 4%, terus di prianya ada 56% dan juga di wanitanya ada 40%. Nah, seperti yang tadi saya bahas, jadi manajer bisa langsung satu klik untuk melihat sebuah perkembangan dari perusahaan tersebut. Terus keuntungan menggunakan sistem ini itu apa ya gitu. Jadi dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat waktu dalam pengelolaan administrasi. Terus juga ada mengurangi risiko kesalahan manual, ada juga menjadi lebih transparan dan adil dalam penilaian karyawan. Terus juga ada memudahkan proses rekrutmen dan dokumentasi. Digitalisasi pengelolaan SDM bukan hanya tren ya, tapi sebuah kebutuhan. Jadi dengan sistem ini kita tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan data driven. Jadi harapan saya sistem ini bisa terus berkembang dengan fitur-fitur tambahan seperti integrasi viral, terus juga ada pelatihan online atau feedback karyawan. Nah,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.